Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Syapronika, NPM 2021030383 dengan dosen pengampu Ibu Nurlia Febrianti. Asas konservasi alam. Asas pemanfaatan sumber daya alam. Islam mempunyai pandangan bahwa segala makhluk ciptaan Tuhan dalam ini, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh manusia, mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi keimanan atau tauhid, yang bermakna bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan merupakan bukti keberadaban atau eksistensi, kearifan, dan kekuasaan dan kemaharahman dan rahim Tuhan. Yang kedua yaitu alam semesta ini mempunyai fungsi sosial, yakni alam ini diciptakan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau fungsi pelayanan. Manusia dipersilahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemaslahatan, akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya atau zalim, dan berbuat kerusakan fasad di atas bumi. Konservasi dan perlindungan sumber daya alam. Berikut ini adalah durasi satu persatu konsep konservasi dan perlindungan beberapa sumber daya alam utama, yaitu yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga tanah dan lahan, yang keempat kepemilikan dan hak guna lahan. Berikut ini akan durasi satu persatu konsep konservasi dan perlindungan beberapa sumber daya alam, yaitu yang pertama air. Tuhan telah menciptakan air dan mentakdirkannya sebagai asal muasal kehidupan sebagaimana firman-Nya. Kami telah jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Dan sebagaimana firman-Nya, segala sesuatu yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya tergantung pada air untuk keberadaannya dan untuk keberlanjutan kehidupannya. Yang kedua yaitu udara. Udara merupakan unsur kehidupan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan air. Hampir semua makhluk hidup di darat sangat menggantungkan udara untuk bernapas, di samping untuk bernapas yang bisa dirasakan langsung oleh manusia. Udara juga sangat diperlukan bagi kehidupan dan peran lingkungan lainnya, akan tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh manusia. Yang ketiga yaitu tanah dan lahan. Lahan dan tanah sebagaimana air dan udara juga merupakan komponen dan sumber daya utama bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Manfaat air bagi kehidupan akan menjadi lebih besar dan nyata jika air yang berasal dari hujan telah jatuh ke permukaan tanah dan tersimpan di dalam tanah. Air ini di dalam berbagai bentuk dan sumber permukaan tanah dan tersimpan di dalam tanah. Yang keempat yaitu kepemilikan dan hak guna. Masalah kepemilikan dan hak pemanfaatan lahan merupakan masalah yang sangat penting karena akan berpengaruh terhadap status, nilai, dan keberlanjutan fungsi lahan. Asas tanah dan lahan adalah karunia Tuhan, maka semua makhluk Tuhan, termasuk manusia, mempunyai hal yang sama untuk memanfaatkan karunia tersebut. Jadi, hak pemanfaatan lahan ini tidak hanya bagi manusia, akan tetapi karena manusia telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia mempunyai hak dan berkewajiban untuk memakmurkan, memelihara, dan memanfaatkan bumi ini untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, tumbuhan dan hewan. Tidak diragukan lagi pentingnya tumbuhan dan hewan bagi kehidupan, karena tanpa kehidupan manusia dan juga hewan tak akan bisa berlanjut. Tuhan yang Maha Tahu dan bijaksana menciptakan hewan dan tumbuhan untuk hidup di muka bumi ini, bukan tanpa maksud, tujuan, dan manfaat. Setiap bentuk kehidupan merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai peran dan kegunaan masing-masing. Beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan hewan dan tumbuhan yang pernah dicontohkan atau dipesankan oleh Rasulullah antara lain, yang pertama, dilarang menyalakan api di dekat
sarang semut atau lebah karena akan bisa mematikan koloni semut atau lebah yang ada di sarang tersebut. Keberadaan semut dan lebah dibutuhkan bagi keseimbangan ekosistem dan bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia. Yang kedua, dilarang mengambil sarang burung yang masih ditempati karena akan mengusik kehidupan dan mengganggu proses reproduksi dan regenerasi spesies burung tersebut. Demikian pula dilarang mengganggu anak burung dan sarangnya, baik karena sengaja maupun karena tanaman tempat sarang tersebut roboh karena sebab-sebab alamiah lainnya. Yang ketiga, dilarang memotong pohon untuk keperluan yang tak dibenarkan ketentuan atau agama, dan dilarang memotong pohon hanya asal memotong menurut naluri atau merusak semata. Yang keempat, dilarang membunuh lebah atau merusak sarang lebah karena hal ini akan dapat merusak peran dan fungsi lebah dalam penyediaan bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya, misalnya madu, penyembuhan bunga, dan penyeimbang ekosistem. Yang kelima yaitu dilarang memburu tumbuhan dan hewan baik yang tumbuh dan hidup dalam maupun yang dipelihara tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Islam mempunyai pandangan tentang makhluk hidup, hewan dan tumbuhan dalam dua hal, yaitu yang pertama sebagai organisme ciptaan Tuhan yang mempunyai hak hidup sesuai dengan kebijaksanaan dan kekuasaan Tuhan. Yang kedua, sebagai bagian. Islam mempunyai pandangan tentang makhluk hidup, hewan dan tumbuhan dalam dua hal, yaitu yang pertama sebagai organisme ciptaan Tuhan yang mempunyai hak hidup sesuai dengan kebijaksanaan dan kekuasaan Tuhan. Yang kedua yaitu sebagai bagian dari alam yang disediakan oleh Tuhan bagi manusia agar manusia bisa melangsungkan tugas hidupnya di dunia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bab 14 tentang fikih lingkungan. Pengertian fikih lingkungan hidup. Fikih bi'ah atau fikih lingkungan membahas tentang nama-nama lingkungan hidup secara Islam yang dapat mempengaruhi latar berpikir manusia. Utama Kalimantan memiliki pandangan tentang respon ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup. Pandangan mereka berwujud dalam 3 elemen konsep. Dua ahli lingkungan membagi lingkungan hidup alam 3 golongan, yaitu yang pertama lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita berupa benda mati. Yang kedua lingkungan biologi, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang tergolong organisme hidup. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial, adalah manusia, masyarakat yang ada di sekitarnya. Pandangan Islam dan konteks pelestarian lingkungan sangat dominan diperuntukkan untuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dituntut atas amanat yang disandangnya atau menjalankan kewajiban yang menyeluruh atas pengelolaan alam semesta. Beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam menjalankan tugasnya untuk melestarikan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga siklus hidrogen, yang kedua menjaga kestabilan atmosfer, yang ketiga menanam pohon dan menjaga kesuburan alam, dan yang keempat melindungi kawasan perlindungan lingkungan kehidupan. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk, termasuk lingkungan hidupnya. Sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit. A. Pelestarian lingkungan dalam Al-Quran. Pelestarian lingkungan dalam Al-Quran ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan. Yang kedua, lingkungan adalah sifat orang munafik dan pelaku kejahatan. Yang ketiga, alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.